Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat-sahabat pengangguran semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga rezeki kita semua selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit eh, pengalaman saya dalam menanam anggur ini ya. Ini saya bagikan khususnya untuk pemula yang mau menanam anggur dan mau belajar tentang anggur ya. Dan ini saya tidak sarankan untuk yang mempunyai kebun yang luas dan yang mempunyai greenhouse yang banyak ya. Ini saya khususkan hanya untuk pemula saja yang mau menanam anggur, atau motivasi untuk pemula yang mau menanam anggur ya. Nah, yang akan saya bagikan di sini adalah tentunya kalau kita yang benar-benar pemula ya, yang pemula dari nol, kita itu yang ada dalam pikirannya pastinya harus mempunyai harus mempunyai greenhouse untuk menanam anggur ini ya. Nah, saran saya tinggalkan saja pemikiran seperti itu, karena menanam anggur ini bisa pakai greenhouse dan bisa tidak pakai greenhouse untuk skala hobi. Nah, kalau untuk skala kebun kita harus menggunakan greenhouse, nah itu sudah pasti. Tapi kalau untuk skala hobi kita bisa tidak menggunakan greenhouse. Nah, jadi tidak harus mikir kita harus mempunyai ini, harus mempunyai itu, karena itu hanya akan membuat kita stuck dalam pemikiran kita sendiri ya. Nanti malah keduluan tetangga sebelah dia menanam anggur tanpa mikir, setelah 4-5 bulan ke depan anggurnya berbuah dan kita masih belum saja menanam anggur ya. Nah, pengalaman yang pertama yang akan saya bagikan ya, tentunya yang benar-benar mau menanam anggur itu tentunya menyediakan tempat yang terkena sinar mataharinya cukup, misal 4 jam 5 jam, kalau kena seharian juga lebih bagus lagi ya. Nah, dan yang keduanya itu tentunya yang harus benar-benar kita siapkan adalah media tanamnya ya. Nah, kalau media tanam persis saya ini kawan-kawan semua bisa tiru bisa tidak ya. Nah, media tanam persis saya ini adalah dari campuran dedaunan lapuk dan saya tambahkan dengan tanah dari rumpun bambu dan dedaunannya ya. Nah, habis itu saya tambah lagi dengan sekam bakar. Habis saya tambah dengan sekam bakar, saya kasih puradan secukupnya, saya kasih kapur dolomit dan saya aduk ya. Nah, habis itu langsung saya tanamin ialah pohon anggur ini. Nah, habis itu selang beberapa bulan kemudian saya tambahkan atau saya topping medianya dengan kohe ayam yang sudah saya fermentasi atau yang sudah kita olah menjadi kering dan sudah menjadi seperti serbuk itu ya. Nah, habis itu kita cacah lagi gedabong pisang, kita kasih di atasnya. Sehabis itu kita kasih mulsa alami rumput-rumputan ya. Nah, dan itu perlakuan di media tanam saya ya. Nah, seperti pemula pada umumnya, untuk masa pertumbuhan atau masa vegetatif pohon anggur ya, dulunya awal-awalnya saya menggunakan antrakol sebagai fungisida dan Cristomel sebagai insektisidanya ya. Nah, dan untuk perangsang daunnya kita menggunakan JPT, zat pengatur tumbuh, dan kita menggunakan modern pol itu sebagai pemicu tunas baru dan perakaran ya. Nah, dan kita menggunakan Gandasil D untuk perangsang daunnya juga. Nah, itu kita selang-seling satu hari ya. Nah, habis itu di dalam pemupukan kita juga menggunakan pemupukan NPK 16 atau pupuk mutiara seimbang ya untuk masa pertumbuhan. Nah, setelah itu saya belajar dan mulai saya bereksperimen membuat air lindi dan saya aplikasikan dengan kombinasi dari air cucian beras,
air lidi dan air kolam ya. Saya rutin aplikasikan itu. Selang beberapa bulan kemudian lah kok pada keluar bunga ya, padahal kan belum kita masukkan pupuk pembuahan waktu itu ya. Nah, dan waktu itulah kita mulai belajar tentang bahan-bahan organik ya. Jadi kita mulai meninggalkan pupuk-pupuk kimia dan bahan-bahan kimia lainnya seperti penyemprotan di daun ya. Kita untuk buah pun kita sekarang menggunakan penyemprotan dengan air kolam ikan ya, untuk pemberian nutrisi dan ketahanan buah. Tapi alhamdulillah ini bagus ya, tidak ada yang pecah, walaupun ini juga lagi gerimis ya, ini lagi digempur hujan. Nah, jadi juga saya akan membagikan inspirasi atau sebagai contoh supaya kawan-kawan semua bisa menanam anggur ya. Tentunya pemula-pemula ya, kalau salah saya mohon maaf. Tentunya pemula ini yang menanam anggur itu pastinya ya, kalau tidak di muka rumahnya, dia di samping rumahnya seperti saya ini. Nah, kalau tidak di tempat yang seperti ini, bisa di atas balkon atau di atas loteng ya, atau di tempat penjemuran pakaian di atas loteng. Nah, itu sudah pasti ya, tidak mungkin langsung mempunyai greenhouse karena kita hanya sebatas penghobi dan pemula saja. Nah, jadi untuk menanam anggur ini tidak harus memikirkan ini itu ya, karena menanam anggur ini bisa di tempat terbuka, bisa di tempat tertutup, asal pencahayaan mataharinya itu mencukupi untuk tanaman pohon anggur kita ya. Nah, saya akan membagikan kelebihan yang tidak kehujanan dan kekurangan yang terkena hujan terus-menerus, apalagi kita tidak memberikan fungi dan insektisida. Nah, kekurangan yang pertama tentunya daun mudah terkena serangan jamur seperti ini. Nah, itu disebabkan karena air hujan yang terus-menerus ini menyebabkan kelembapan yang tinggi ya, terutama hujan di sore hari dan di malam hari. Nah, itu menyebabkan hama suka berkembang biak karena air hujan ini mengandung unsur hara dari nitrogen, dan itu merupakan salah satu makanan untuk hama dan jamur tersebut ya. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa diamkan saja, kita jangan berikan pupuk ya. Karena kalau kita berikan pupuk dia akan terus menyebar karena makanannya banyak ya. Nah, kita juga bisa membuat racikan ini secara alami ya, dengan cara kita menyampurkan bekas rokok itu atau cengkeh rokok ya, kita campur dengan sedikit sampo dan kita campurkan dengan merica bubuk. Nah, itu kita aduk, kita masukkan dalam sprayer, kita spray saja, insya Allah sembuh ya. Nah, dan kelebihan yang tidak terkena hujan ya, sini saya akan tampilkan. Nah, kelebihan yang tidak terkena hujan karena ini masuk ke dalam teras ya, tuh tidak terkena hujan otomatis. Kelebihan pertama adalah tentunya daunnya hijau pekat, tidak terkena serangan jamur ya. Nah, ini tidak terkena serangan jamur, hijau pekat. Cuman kekurangannya dari pematangannya agak lama ya, ini belum ada yang perasian nih, padahal usia pangkasnya sama dengan yang tadi ya. Sedangkan yang tadi itu sudah ada yang perasin di sebelah sana ya. Tuh, kita akan lihat. Nah, ini sudah ada yang perasin ya itu. Nah, ini juga sudah mulai perasin, dan di sini juga sudah mulai perasin ya. Nah, saya akan langsung saja membagikan inspirasi untuk kawan-kawan semua yang mau menanam anggur ya. Nah, yang pertama ya. Nah, yang pertama kawan-kawan semua bisa membuat kotak seperti ini ya, persegi segi 4 ya itu. Nanti kita kasih galian di bawah sedikit atau kita gempurkan saja tanahnya ya. Nah, habis itu kita bisa pecahkan dari apa itu namanya, batako itu bisa kita pecahkan, kita tabur di bagian bawah. Nah, kalau tidak punya batako kita bisa kasih
bekas pecahan genteng ya, pecahan genteng yang terbuat dari tanah itu ya. Nah, kalau tidak punya itu kita bisa kasih apa itu namanya, pokoknya yang sejenis arang-arangan ya. Nah, bisa juga kita kasihkan itu. Habis itu kita tambahkan media yang seperti saya sebutkan tadi, atau media andalan teman-teman semua. Nah, setelah itu kita tanam saja. Nah, kalau bentuknya dua seperti ini, itu terserah kawan-kawan semua ya. Mau dibentuk seperti saya ini double cordon, ini satunya untuk teralis, satunya untuk para-para yang tadi ya. Nih, ini yang para-paranya, dan ini yang teralisnya ya. Nah, ini karena ini bisa dibilang sudah grounding juga ya, jadi tidak apa-apa dua sekundernya. Nah, ini kita bentuk seperti teralis ya, atau seperti pagar. Nah, ini sudah ada buahnya, alhamdulillah. Ini sudah pada berbuah tuh. Nah, ini yang pertama ya, bisa kawan-kawan tiru. Dan yang keduanya bisa kawan-kawan tiru seperti ini, tambelan pot. Nah, bisa menggunakan pot, atau kalau saya kan skala penghobi saja. Nah, saya menggunakan planter bag, apa ini namanya, ember cat saja ya, yang 20 liter. Nah, ini yang keduanya ya. Dan yang ketiganya ini sistem teralis juga, tapi ini bisa kawan-kawan buat modifikasi seperti ini ya. Kawan-kawan buat bangku panjang, misal 1,5 meter buat seperti itu. Dan ini cuman saya tanam di ember cat 20 liter juga ya. Nah, ini sudah berbuah alhamdulillah ini. Nah, ini tuh. Nah, jadi menanam anggur ini ya di planter bag atau di pot kecil pun dia bisa berbuah ya, insya Allah, asalkan nutrisinya cukup dan perawatannya bagus ya. Nah, mungkin ini saja. Apabila ada salah dalam perkataan di sini, saya mohon maaf ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.